menjelaskan tentang teori struktural. Apa itu teori struktural? Teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori untuk mendekati teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Struktural ini mengupayakan adanya suatu dasar yang ilmiah bagi teori sastra. Teori struktural terbagi atas 3. Yang pertama, strukturalisme formalis. Kata formalisme ini dari kata Latin forma yang berarti bentuk atau wujud, berarti cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Yang kedua ada strukturalisme dinamik. Secara etimologis, struktur berasal dari kata structure, bahasa Latin berarti bentuk atau bangunan. Struktur berasal dari kata Latin yaitu bentuk, bangunan kata benda, sistem atau Latin, cara atau kata kerja. Yang ketiga, strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra baik novel, cerpen maupun puisi. Karya sastra yang dibangun atas dasar bahasa memiliki ciri bentuk dan isi atau makna yang otonom. Artinya, pemahaman karya sastra dapat diteliti dari teks itu sendiri. Hanya saja pemahaman harus mampu mengaitkan kebertautan antar unsur pembangunan karya sastra. Kebertautan unsur ini akan membentuk sebuah makna utuh. Berarti, prinsip menyeluruh sangat dipegang oleh kaum strukturalisme. Selanjutnya, kita akan menganalisis puisi yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Cintaku jauh di pulau. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang tapi terasa. Aku tidak akan sampai padanya. Di air yang terang, di angin yang mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jangan sudah bertahun ku tempuh. Perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat bertuluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Selanjutnya kita akan menganalisis, yaitu dari sajak di atas mengemukakan usaha si aku yang akan mencapai cita-cita yang diidam-idamkan, yang dikisahkan sebagai gadis pada pacarnya yang berada di sebuah pulau yang jauh. Meskipun keadaan berjalan baik, perjalanan lancar, bulan memancar, perahu melancar, dan angin membantu berjalan, namun si aku merasa bahwa ia tak dapat mencapai gadis manis pacarnya yang diceritakannya. Hal ini disebabkan oleh perasaan bahwa ajal akan lebih dahulu mencekamnya. Dengan demikian, meskipun segala usaha yang menghabiskan tenaga dan memakan waktu bertahun-tahun akan sia-sia saja. Dalam sajak ini ada koherensi atau pertautan yang erat antara unsur-unsurnya, satuan-satuan bermaknanya. Ada satuan imaji percintaan itu cintaku, gadis manis, si pacar, oleh-oleh. Sesuai dengan suasana itu romantik, laut terang, perahu melancar, bulan memancar, dan kata kerjanya berpelukan atau dengan cintaku. Latarnya laut, maka ojek-ojeknya itu perahu melancar, bulan memancar, angin membantu, laut terang, air yang terang, angin mendayu. Di tengah laut luas yang penuh bahaya, kehadiran maut atau ajal itu sangat terasa, dan perjalanan laut yang jauh memerlukan waktu bertahun-tahun. Sedangkan dalam pemilihan kata dan bunyi memiliki keterkaitan yang sangat kuat makna. Terdapat aliterasi yang runtut yaitu melancar, memancar, si pacar, serta ulangan bunyi atau dalam melancar, bulan, leher, oleh-oleh, kukalungkan. Semua itu memberikan intensitas arti atau makna romantis, menyenangkan, berjalan dengan tanpa halangan dalam bait kedua, begitu juga dalam bait ketiga dan keempat. Suasana yang berkebalikan dengan bait kedua yaitu suasana murung, sedih dan putus asa, maknanya diperkuat oleh bunyi vokal A dan U yang dominan sesuai dengan untuk mengungkapkan kesedihan. Lebih-lebih dalam kata-kata mendayu, penghabisan, melaju, ajal bertahta, bertahun ku tempuh, perahu merapuh, ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku. Jadi antara bunyi pemilihan kata, frase, kalimat ada persamaan.
semuanya memperbesar jaringan efek kritisnya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kita lanjut ke video selanjutnya.